Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Biar kita tetap setia, biar kita tetap setia, berada kesenangannya besarlah, kesenangannya besar, kemuliaan yang ajaib, kemuliaan yang ajaib. Sebab itu, oh saudara, sebab itu, oh saudara, tahan dan setialah, dan setia. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Biar kita tetap setia, biar kita tetap setia, berdoa dan percaya, kesenangannya besarlah, bersama-sama saudara-saudara. Bapa dalam surga, pagi ini dengan segala hormat dan sukacita kami undang kehadiran-Mu kembali. Biarlah Engkau ada bersama dengan kami sepanjang kebaktian ini Bapa, dan juga kehadiran anak-Mu Yesus Kristus dan bahkan Roh Kudus kami undang. Kini ada bersama-sama dengan kami pagi ini. Marilah berkat-Mu akan turun dengan heran dan ajaib. Orang-orang yang datang dengan pikiran yang kacau, dengan segala permasalahan yang rumit dan berat, Engkau buka jalan Bapa, supaya tersedia jalan keluar daripada kesulitan itu. Dan mereka yang datang dengan tubuh yang sakit, biarlah Engkau akan jamah dan sembuhkan luka-luka ataupun penyakit yang ada dalam tubuh itu. Dan biarlah mereka dan kami semua boleh dalam keadaan tubuh yang sehat dan sempurna. Segala hormat dan puji syukur Bapa. Orang-orang yang datang untuk pertama kali, yang belum pernah dengar firman-Mu, biarlah mereka boleh menerima kepuasan dan kedahagaan, bahkan pengampunan akan segala dosa-dosa mereka, dan keselamatan yang kekal yang Engkau telah janjikan bagi kami semua. Marilah hadirlah di tengah kami Bapa, dan biarlah segala hormat dan puji dan segala kebesaran kemuliaan bagi Engkau saja. Dan oleh sebab itu segala roh-roh yang tidak baik, roh-roh yang jahat, roh-roh dari kuasa-kuasa iblis, kuasa setan, aku perintahkan kau dalam nama Tuhan Yesus anak Allah yang hidup, kau keluar dari tempat ini. Dan biarlah kesucian dan kekudusan Engkau ada bersama dengan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami alaskan ini semua dalam doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua saudara. Pujikan nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi ini? Amin. Kita mau angkat hati kita
Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini karena Dia begitu baik bagi kita. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai memuji Tuhan lewat pujian kita nomor 1141. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku. Kekasihmu dan pemimpinku, Kau Allah kekuatanku. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang setia. Amin. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat kami membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan. Katakan hanya Engkau. Amin. Oh Yesus, Kau yang menawan hatiku. Rinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesus, Oh Yesusku, Kau menawan hatiku. Kekasihku dan pemimpinku, Kau Allah kekuatan. hanya Engkau yang menghatiku. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kekasihku dan pemimpinku, Kau Allah kekuatan. Mengasihiku. Mengasihiku dan pemimpinku, Kau Allah kekuatanku. Haleluya, amin saudara. Jemaat Tuhan, ada sukacita pada pagi ini. Amin. Dia di belakang ada sukacita. Coba kasih salam kepada kiri, kanan, depan, belakang. Katakan, saya dan Anda bersukacita pada pagi ini. Saya dan Anda bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya.
Kita naikkan pujian 1470, begitu besar kasih Allah. Mari semua kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Tuhan memudahkan miskin dan menjadikan kaya. Amin. Yang merendahkan dan meninggikan jiwa. Berbahagialah bagi orang anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Begitu besar kasih Allah. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan memulai miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil. Tiada yang amin. Bapak Ibu, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari nomor 1278. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini kita yang berkumpul, kita sudah memiliki Yesus dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Pujiakan nama Tuhan. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya hidup ini Tanpa Yesus kau miliki. Apa arti kekayaan itu tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi.
kalau kita punya kekayaan tapi tanpa Yesus saudara tidak ada berarti. Sur, coba lihat di belakang sana wajahnya gimana kira-kira ya. Ada Sudah sukacita nggak ya? semangat, tapi saya mau lebih juga ya. semangat lagi. Yang di belakang Iya, tuh puji udah Tuhan. lumayan, tapi masa kita kalah sama Bapak Ibu? Kaum muda, amin? Amin. Kalah sama kaum ibu, amin? Tidak ya saudara ya. Saudara mari kita buka hati kita, biarkan Roh Kudus bekerja tengah-tengah kita pada pagi ini. Saudara kalau kita memuji Tuhan dengan rela hati, mukanya mesti ada senyum. Amin yang di belakang. Rela nggak memuji Tuhan? Kalau muji Inul aja, kalau ada Inul semua goyang, mukanya seneng banget. Angkat tangan, ya tepuk tangannya tinggi banget. Kalau kita memuji Tuhan yang Allah yang besar, Allah yang hidup, mari dengan muka yang penuh dengan sukacita. Amin. 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 Bapak-bapak senyum aja, ibu-ibu senyum. Kaum muda gimana? Ada amin? Amin. Mau bersukacita? Amin. Kita naikkan satu pujian saudara. 196B, ku tahu roh Allah di sini. Amin. Saya percaya roh Allah tengah-tengah kita pada pagi ini saudara. Roh Allah ada di sini. Kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Bapak Ibu, percaya bahwa roh Allah tengah-tengah kita. Siapa Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Haleluya. Pujikan nama Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin, karena begitu besar kasih-Nya. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. 280B. Mungkin yang di sebelah kiri saya tidak bisa melihat HP, ada buku-buku pujian yang tersedia. Kita bisa buka buku pujian dan kita bisa nyanyi bersama-sama. 280B. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan sekali lagi, tiada terukur besar. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara Amen. terkasih dalam Tuhan. Pujian ini luar biasa saudara. Kasih Tuhan tidak terukur saudara. Karena dia begitu baik saudara, kita memuji dia. 1263 ada gerakan roh Allah. Capek? Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana saudara? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana saudara? Di timur, di barat, utara, selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana bagi nama Yesus. Hosana, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Kita sambung dengan pujian kita 1323, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tata. Biarlah kiranya hanya bagi Tuhan saja segala hormat dan pujian kita pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan pada pagi hari ini. Keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan
dari keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta. yang duduk di atas tahta Dan anak domba. Mari kita angkat tangan, kita katakan bagi Allah kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian 45B, penuhi sekarang Tuhan. Mari saya undang kepada bapak-bapak yang akan mengangkat persembahan untuk boleh maju ke depan. Kita naikkan pujian ini, penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hatiku Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Puaskanlah jiwa kami pada pagi hari ini Roh Kudus. Biar Roh Kudus akan memenuhi setiap hati kita yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga kita boleh pulang dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita boleh pulang dengan pemulihan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jemaat Roh Suci.
berdiri, hanya lagu ini diiringi dengan piano. Penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gesang, merindukan jamahan Roh Suci. Amin. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya. Glory. Hanya Engkau yang ku rindu, zaman hidupku Tuhan. Penuhi aku. Saudara, jika saudara datang dengan hati yang gersang, saudara datang dengan hati yang hampa pagi ini, biarlah minta kepada Tuhan Yesus untuk jamah saudara, untuk memberikan kuasa Roh Kudus memenuhi hati saudara pagi ini, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara. Nyanyikanlah lagu ini dengan sepenuh hati saudara. Pujilah Dia, Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Haleluya. Glory, glory Jesus. Glory Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, pagi ini kami datang kepadamu. Kami datang mengucap syukur Tuhan. Bukalah saudara suaramu, puji Dia kepada Dia. Berdoalah, berseru kepada Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan menjamah saudara pagi ini. Yang saudara butuhkan, yang saudara perlukan. Kiranya Roh Kudus mau menjamah saudara. Minta ampun kepada Dia pagi ini. Jika saudara telah berbuat salah kepada Dia, biarlah doa saudara berkenan pagi ini. Biarlah saudara doamu akan terjawab sampai ke surga. Dia melihat, matanya selalu memandang ke bawah, matanya selalu melihat kepada kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Pujilah Dia, bukalah saudara suara saudara, berdoa kepada Yesus. Dia ada hadir di tengah-tengah kita. Datang dengan iman saudara pagi ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Engkau mau penuhkan bencana kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan pagi ini. Dengan kehadirat-Mu, dengan kehadirat kuasa Roh-Mu Tuhan Yesus. Bapa, bekerjalah, jamalah setiap anak-anak-Mu. Baik yang ada di bawah, di sebelah kiri kami, maupun yang ada di balkon Tuhan. Engkau mau jamah, Engkau mau patahkan segala roh-roh setan yang mengganggu mereka. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hai setan, keluar dari pikiran kami. Dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa buat hari-hari yang Engkau berikan kepada kami. Engkau begitu baik.
Kasih-Mu tidak terukur Tuhan. Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk menebus kami. Engkau sudah membeli kami dengan harga yang mahal. Engkau sudah membayar kami dengan tunai dengan darah-Mu Yesus. Engkau sudah menderita di Golgota. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur berterima kasih buat keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah kami pertahankan hidup kami untuk layak berkenan kepadamu pagi ini Tuhan. Hari-hari yang kami lalui Tuhan, biarlah kami bersama Engkau Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau kami akan jatuh. Tanpa Engkau kami akan tersesat. Tanpa Engkau kami akan lemah. Tuhan pagi ini datanglah menjamah kami. Haleluya Yesus. Jangan malu-malu saudara berseru kepada Tuhan. Dia mempunyai telinga yang siap mendengar. Dia mempunyai tangan siap mengulurkan bantuan kepada kita. Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati yang kita sembah. Tetapi Allah yang berkuasa. Kuasanya tetap sama dahulu hingga sekarang. Allah yang tetap tidak pernah berubah. Kasihnya yang tidak pernah berubah. Kasih manusia bisa berubah, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Biarlah saudara selalu dekat kepada Dia. Saudara mendekatkan diri. Biarlah saudara selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia akan menuntun jalan saudara. Tiap langkah hidup saudara Dia akan tuntun kemana saudara berjalan bersama Dia. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih buat semua kebaikan. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, haleluya Yesus, kami datang menyembah kepadamu dengan roh kami Tuhan. Yesus, haleluya Yesus, kami tahu kami berkuasa roh-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau lakukan mujizat-Mu di tempat ini. Pakailah kami Tuhan, semua anak-anak-Mu Tuhan, sebagai pelayan-Mu Tuhan. Apa yang Kau berikan talenta bagi kami Tuhan, kami mau lakukan buat Engkau. Tuhan, kami mau lakukan karena kurasan dalam takaran sikuria takaran tu. Uriana karena sandara sikuria mas sandara takaran sikuria. Engkau begitu baik, Tuhan. Yesus, Engkau begitu baik, Uriana sandara takaran. Kami mengucap terima kasih kepadamu Tuhan. Buat segenap zaman kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau tolong Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang mempunyai masalah dengan anak mantu, maupun suami saudara, maupun istri saudara. Berdoalah minta Tuhan campur tangan selalu. Berikanlah roh yang damai. Roh saling pengertian. Roh saling mengampuni, karena Dia akan memberikan semuanya kelegaan jika saudara berharap kepada Dia. Kalau saudara berharap kepada manusia sia-sia, biarlah pagi ini Tuhan Engkau mau jamah mereka Tuhan. Yang rumah tangganya diambang kehancuran Tuhan, diambang perceraian Tuhan. Engkau mau satukan kembali Tuhan. Engkau mau patahkan semua pekerjaan setan yang menghancurkan keluarga-keluarga-Mu Tuhan. Keluarga-keluarga orang percaya kami satukan. Hei setan, keluar dari rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Biarlah Engkau hadir bersama-sama kami ada. Memimpin bahtera rumah tangga kami. Sampai Engkau datang Yesus. Sampai Engkau datang kami menyambut-Mu di angkasa. Terima kasih Tuhan. Oh saudara berdoalah buat Bapak Gembala saudara. Dia bergumul di dalam doanya. Dukunglah doa kepada dia. Uria sandala sikuria sandala. Uriana masandara sikuria masandara takara sikuria. Kami tahu Tuhan banyak Dia lakukan Tuhan untuk Engkau. Banyak orang Dia sembuhkan oleh kuasa tangan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan dengan iman kami. Engkau tidak akan pernah tinggalkan Bapak Gembala kami. Pagi ini kami satukan iman kami. Kami usir, kami tolak segala penyakit.
Apapun yang diderita Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus. Kami satukan dari penyakit keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus patahkan. Kami tahu iblis ingin melemahkan. Kami tahu ingin menghancurkan pekerjaanmu. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Setan keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus. Engkau mau bungkus Bapak Gembala kami. Kami tahu Tuhan, dia menanggung beban yang berat. Menanggung semua masalah-masalah jemaat kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada dia. Uria sandala tiku rama sandala takara sikuria takalama. Uria rama sandara takara sikur rama sandara takara. Terpuji namamu Bapa nikura sandara takara. Uria sikur rama sandara takara sikuria takara. Iramo sandara takara sikur rama sandara. Biarlah mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Pakai anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu di tempat ini. Berikanlah kuasa Roh-Mu selalu Tuhan. Berikanlah rasa tanggung jawab-Mu kepada mereka semua Tuhan. Uria sandaratiku ramo sandarata karasiku ramo sandarata. Uria nakarasiku ramo sandarata. Hamba memuji. Terima kasih buat semua doa-doa yang sudah kami naikkan. Tuhan, kami tahu Engkau akan menjawab, Engkau akan mendengar. Biarlah ini menjadi kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Bukan kehendak kami, bukan kehendak siapapun Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat kesembuhan, buat jamahan kuasa-Mu Tuhan. Buat setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau juga mau tolong buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau berikan ketenangan bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan roh yang waspada. Kami tahu Tuhan, kami tidak mau tenang-tenang. Kalau tenang-tenang Engkau sudah tiba waktunya untuk datang. Biarlah kami boleh berjaga-jaga selalu. Berikanlah Tuhan bangsa kami selamatkan dari berbagai suku bangsa yang ada di negara kami Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke. Baik di tempat-tempat yang terpencil sekalipun Tuhan. Engkau mau jangkau mereka. Engkau mau pakai anak-anak-Mu. Engkau mau selamatkan mereka Tuhan. Engkau mau tolong selamatkan bupati, gubernur, wali kota, maupun camat lurah, semua RT RW, sekeliling tetangga kami, sekeliling keluarga kami yang belum mengenal kepadamu Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan, baik sanak famili saudara kami semua Tuhan. Engkau mau buka jalan Tuhan, biarlah mereka dapat mendengar firman-Mu, Injil-Mu Tuhan, supaya mereka boleh bertobat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap terima kasih bersyukur kepadamu. Segenap doa yang sudah kami panjatkan kepadamu. Jika ada kekurangan kelemahan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan apa yang Engkau sudah berkati Tuhan. Jika hidup kami benar Tuhan, jika kami menurut perintah-perintah-Mu, oh segenap ketaatan akan firman-Mu Tuhan, Engkau akan cukupi air dan susu bagi kami Tuhan. Engkau tidak akan membuat kami kelaparan. Kami tidak akan meminta-minta kepada manusia, kepada orang lain. Tetapi Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kaya, Allah yang luar biasa yang kami sembah. Puji nama Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Baik yang tidak dapat memberinya Tuhan, Engkau mau ajar kepada mereka supaya mereka dapat merasakan berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, pimpinlah kebaktian-Mu dari pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menegur kami, membangunkan kami, menguatkan kami. Oh Tuhan, kami tahu firman-Mu itu penuh kasih untuk menegur kami. Sehingga kami dapat dikuatkan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan nyanyi. Hamba memuji kebesaran-Mu.
Berdiri semua saudara-saudara, marilah kita akan buka Alkitab kita kembali. Dalam kitab Amsal, pasal yang ke-11. Amsal, pasal yang ke-11. Sebagai ayat pokok untuk pagi ini, saya beri judul ketulusan, kebenaran, kejujuran, sebagai orang Kristen yang kita harus pertahankan. Dalam bahasa Inggrisnya integrity. Orang katakan integritas. Saya tahu kalau saudara ditanya apa sih integritas, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita bilang ketulusan, tahu. Dikit-dikit ada gambaran. Apalagi kalau saya bilang kebenaran, kejujuran. Ya, pada hakikatnya orang tahu. Marilah kita akan lihat bersama-sama dan baca dengan suara yang keras. Kitab Amsal, pasal yang ke-11, ayat yang ketiga. Silakan saudara baca. Amsal 11, ayat yang ketiga. 2, 3. Tolong diulang satu kali lagi saudara. 2, 3. Ya, silakan duduk saudara. Tuhan. Saudara-saudara, orang Kristen yang hidupnya tulus, yang hidupnya benar, yang hidupnya jujur, kata Amsal pasal 11 ayat 3, itu akan dipimpin oleh ketulusannya. Karena dia memang tulus, hidupnya akan dipimpin oleh ketulusan. Kalau dia benar, hidupnya akan dipimpin oleh kebenarannya. Kalau dia bodoh, ibaratnya dia akan dipimpin dan jatuh akibat kebodohannya. Kalau dia jujur hidupnya, dia akan memetik hasil kejujuran. Kalau lihat di dalam bahasa Inggris, ada beberapa saudara punya Alkitab seperti yang saya miliki. The integrity of the upright will guide them. Integrity punya arti yang luas. Sayang sekali bahasa Indonesianya tidak ada yang tepat. Jadi kita harus rangkaikan berbagai-bagai macam kata, tulus, benar, jujur, dalam satu kata yang dalam bahasa Inggris disebutnya integrity. Upright artinya benar. Orang yang benar, yang lurus namanya upright. Ya, sedikit sekali perbedaannya. Kecuali saudara-saudara yang betul-betul menguasai bahasa ini dengan baik. Saudara-saudara, orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang benar akan dipimpin oleh ketulusannya, oleh kejujurannya, oleh kebenarannya. Puji Tuhan, inilah suatu kaidah, inilah suatu hukum, inilah suatu ayat emas, suatu kata-kata mutiara yang diberikan oleh seorang yang bernama Amsal, yang adalah anak yang ditulis oleh Salomo, yang adalah anak daripada Raja Daud. Saudara-saudara, kenapa begitu? Ada yang menanam sesuatu, lalu menghasilkan sesuatu yang lain. Kalau dia tanam apel, maka logikanya pasti dia akan memetik hasil, ialah buah apel. Kalau dia tanam jeruk, maka pasti hasilnya adalah jeruk. Kalau dia menanam kebaikan, otomatis maka juga akan dia menimba kebaikan. Kalau dia tulus, dia jujur, maka pasti dia akan menikmati kejujurannya. Dia akan menikmati ketulusannya. Kalau dia curang, dia seringkali berbuat bohong, menipu orang, maka satu kali kelak dia akan menimba hasilnya, yaitu ditipu orang. Apa yang kamu petik, apa yang kamu tanam, kamu akan petik hasilnya. Bukankah firman Tuhan bilang begitu, saudara-saudara? Puji Tuhan, marilah kita melihat untuk bisa kita hidup dengan jujur, tulus, benar, memang tidak mudah, bahkan cenderung mustahil. Hampir mustahil, saudara, kita menjumpai kejujuran, ketulusan, kebenaran. Hampir mustahil. Dan memang hal ini didukung oleh firman Tuhan. Alkitab menjelaskan pada kita. Dan oleh sebab itu tidak ada jalan lain, saudara-saudara, kita harus hati-hati. Kita harus berhati-hati. Kita harus berwaspada. Mari kita akan buka ayat ini pertama, ayat yang kedua
dalam kitab surat kiriman Roma. Yang kedua pagi ini adalah Roma pasal ketiga ayat yang ke-23. Bukankah di sana dengan jelas dikatakan bahwa semua orang berdosa? Pada hakikatnya, pada prinsipnya, pada dasarnya, pada akar-akarnya, semua orang itu berdosa. Semua orang melakukan kesalahan, semua orang tidak tulus, semua orang tidak jujur, tidak ada orang yang benar. Semua orang berdosa. Itu prinsipnya. Saudara-saudara, ada orang benar. Siapa bilang itu rumah tidak betul? Mungkin ada yang menyangka, saya kenal orang yang baik, yang begini, tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat dan sebagainya. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah menipu kita. Dijelaskan satu ayat yang menarik di dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasal ke-33, mari kita semua membaca ayat yang ke-13 bersama-sama. 2, 3. Dengar sekali lagi ya. Kalau aku besar. Jadi kalau Allah berfirman, Allah bicara, Allah ngomong kepada orang yang katanya benar, yang katanya tulus, yang katanya jujur. Teruskan 2, 3. Walaupun orang katakan dia benar, pada satu saat orang akan jumpai kecurangannya. Pada mulanya manusia pintar tutup-tutupi. Seolah-olah dia benar, dia tulus, dia jujur, dia baik-baik. Kelihatannya sopan. Saya sering cerita bersaksi mengenai seorang pemuda ini, kesaksian tahun 60-an sekira. Saya harus ingat-ingat. Ya, 60-an, di bawah tahun 70, udah lama sekali. Ini kesaksian untuk jadikan awasan bagi kita sekalian. Karena dulu saya pernah mengajar di sebuah sekolah, ada murid-murid yang datang di sini, dan akhirnya murid itu ikut aktif di gereja sebagai anggota paduan suara. Dan satu saat datang seorang pemuda. Pemuda ini sangat baik sekali. Penampilannya begitu rapi, begitu sopan. Tampang mukanya juga boleh, motornya juga keren, sangat sopan sekali. Kalau bersalaman itu dia berdiri tegak, dia membungkukkan sedikit kepala dan badan. Singkat cerita dia dibaptis jadi anggota gereja, singkat cerita jadi anggota paduan suara juga. Akhirnya mereka menikah, karena kita tidak menjumpai sesuatu yang ganjil, yang mencurigakan, menikah di gereja. Ya, pendeta bisa ditipu, saudara. Formulir bisa dipalsukan, banyak akte lahir palsu. Ya sudah, menikah, punya anak. Anak itu sudah agak besar, 3, 4 tahun, atau 5 tahun, saya lupa apakah 1 atau 2 anaknya, jelas 1 pasti. Tahu-tahu dijumpai kenyataan bahwa dia sudah punya istri, sudah punya anak, dan anaknya ada di Hong Kong. Waduh, saudara. Bagaikan kena petir kalau seorang wanita menjumpai suaminya ternyata punya istri lagi. Jelas, sudah bisa bayangkan apa yang terjadi. Berantakan rumah tangga itu. Singkat cerita, ibu ini masih muda akhirnya mengalami sakit yang gawat dan akhirnya sekarang dia sudah dikubur. Tapi saya percaya pada saat-saat akhir hidup dia bertobat dan memperbaiki diri. Sudah lihat, orang bisa ditipu dengan penampilan yang luar biasa. Tapi mata Allah tidak bisa ditipu. Sekalipun kelihatannya dia benar, tapi ternyata dia curang. Banyak orang seperti itu, saudara. Maka perlu kita waspada. Curang, tidak jujur dalam dagang, dalam pembicaraan, dalam pergaulan, dalam pekerjaan Tuhan juga banyak yang tidak jujur. Ada motivasi, keinginan, tujuan di balik itu semua. Menjadi guru sekolah minggu banyak yang tidak jujur. Dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau dia jujur, maka dia akan hidup. Tapi karena dia tidak jujur, melakukan kecurangan, Allah tidak peduli berapa banyak dia punya kebaikan, berapa banyak dia punya kebenaran, berapa banyak ketulusannya, dia akan mengalami kematian.
Ini firman Allah dalam Yeskiel. Oleh karena itu betul kata Roma, semua orang berdosa. Semua orang melakukan kesalahan, kejahatan. Karena itu memang akhirnya kita harus mati. Saudara-saudara, untuk meraih kebenaran. Supaya kita boleh benar, supaya kita boleh tulus, supaya kita jujur. Tidak ada cara lain kecuali kita meraih Yesus. Kita pegang Yesus erat-erat. Kita menghampiri dia mutlak. Kita harus punya Yesus. Saudara-saudara, mari kita angkat bangkit berdiri. Kita akan lihat satu ayat yang membuktikan hal ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Silakan kita semua baca. Kata Yesus, inilah kata-kata Yesus sendiri. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Berarti tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup kecuali terima Yesus. Dan kalau kita terima Yesus, kita akui dia sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, sebagai Raja kita yang akan datang. Dia yang mengampuni dosa-dosa kita, maka pastilah kita bisa hidup benar. Pastilah kita bisa hidup jujur. Pastilah kita bisa hidup dengan tulus. Sebagaimana yang diharapkan dalam kitab Amsal tadi. Saudara-saudara, ada satu yang menarik. Beberapa hari yang lalu saya baca di koran. Suatu pernyataan dari seorang Perdana Menteri dari Malaysia tepatnya, Mahathir. Dia katakan orang Yahudi menguasai dunia. Orang Israel itu dia yang menguasai dunia. Inilah suatu kebenaran. Suatu hal yang memang menjadi kenyataan. Sudah tahu siapa orang Israel? Mereka menguasai banyak jalur-jalur perdagangan di Amerika Serikat, di Eropa. Orang-orang Yahudi menduduki posisi-posisi yang penting. Mereka adalah orang-orang kaya. Dan kita tahu juga negaranya adalah negara yang paling kaya di muka bumi. Mereka punya harta yang besar sekali di Laut Mati. Dan pendapatan per kapita per orang Israel yang tertinggi di seluruh dunia. Mereka menguasai dunia. Siapa orang Yahudi? Adalah biji mata Allah. Dia adalah umat Allah, bangsa yang dikasihi oleh Allah. Dan itu sebabnya mereka menikmati menguasai dunia. Kita bukan orang Yahudi, tapi kita orang Kristen. Kita bukan biji mata Allah, kita anak Allah. Luar biasa kan? Masih keluarga Allah. Oleh sebab itu kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi orang Kristen, kita juga akan menguasai segala-galanya. Hidup ini kita akan bisa kuasai, saudara. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu laku curang supaya kita bisa hidup. Banyak orang berpikir kalau tidak curang, kalau kita tidak akalin dia, bagaimana kita bisa makan? Bagaimana kita bisa kaya? Jangan berpikir demikian, saudara. Kita anak-anak Allah. Tepuk tangan dong. Mari kita berdiri semua. Mari semua kita berdiri. Dan saya mau saudara bicara kiri kanan, katakan saya anak Allah, kamu anak Allah. Supaya jangan kita bengong-bengong. Mari semua bilang begitu. Saya anak Allah, kamu anak Allah. Tunggu dulu, jangan duduk dulu. Tetap berdiri. Bilang, saya tidak mau tipu kamu, kamu jangan tipu saya. Bilang begitu. Ayo dong bilang sih. Banyak kali orang Kristen menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Allah. Saudara-saudara tahu di luar gereja, di luar kekristenan, orang-orang yang bukan orang Kristen sangat menghargai orang-orang Kristen. Saya mengetahui, bukan kenal, mengetahui seseorang, dia memiliki sekolah. Dia orang kaya, bukan orang Kristen. Dan saya dengar informasi mengatakan dia cari kepala sekolah, itu sekolah bukan Kristen jelas. Karena miliknya bukan orang Kristen. Tapi dia mencari seorang kepala sekolah
yang beragama Kristen dan itu mutlak. Tapi seringkali orang-orang Kristen yang mendapat kepercayaan seperti itu curang, tidak jujur. Sehingga merusakkan reputasi Allah. Marilah kita berlaku jujur, kita berlaku tulus, kita bersikap benar dalam hidup ini. Inilah tuntutan Allah. Seringkali saya dengar banyak masalah karena ketidakjujuran seseorang, ketidaktulusan, melakukan banyak-banyak kecurangan dalam segala hal. Saudara, ingat Amsal tadi katakan, kalau sudah berbuat demikian, maka mati adalah bagian kita. Kematian dan bukan, Yeskiel katakan, kematian kita akan alami. Marilah kita punya integritas yang tinggi sebagai orang-orang Kristen. Dan kita harus lihat kenyataan orang luar tahu. Perdana Menteri Israel yang Islam tahu bahwa orang Yahudi yang percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, yang tidak menyembah patung, yang tidak menyembah berhala-berhala, adalah orang-orang yang menguasai dunia, yang kaya, yang diberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bahkan kita melihat saudara, Yesus diakui oleh Pilatus. Pilatus yang adalah perwakilan dari kerajaan Romawi, dari kekaisaran Romawi yang ada di Palestina, mengakui sampai 3 kali dalam Lukas 23 ayat 4 dan sebagainya. Aku tidak menjumpai, aku tidak mendapati sedikit pun kesalahan dalam diri Yesus. Dan biarlah orang-orang di luar juga bisa katakan, aku tidak jumpai ada sedikit pun celak, cacat di antara orang-orang yang berbakti kepada Allah. Di antara orang-orang yang katanya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka melihat terang Yesus, cahaya kemuliaan, kejujuran, ketulusan hati seorang pengikut Yesus. Hendaknya nampak dalam hidup saudara dan bukan sebaliknya. Ingat, kalau sudah tidak jujur, tidak tulus, maka bagian kita bukanlah hidup yang kekal, melainkan kematian. Sekarang beberapa contoh yang terkenal dalam Alkitab yang saya akan sajikan pagi ini. Ada banyak sekali. Yang pertama kita akan baca, dan saya persilakan suruh bangkit berdiri, kitab Ayub. Ini tokoh sentral, tokoh yang hebat sekali, yang perlu kita lihat dan pelajari dengan singkat pagi ini. Dan ada beberapa tokoh yang lain. Ayub pasal 27. Ayub pasal 27, ayat 4, 5, dan 6. Mohon sudah baca dengan suara yang keras ketiga ayat ini. Ayub pasal 27 ayat 4, 5, dan 6. 2, 3. Kurang keras, kurang keras. Saya minta semua baca. Saya tahu hanya separuh yang baca. Kalau semua baca, suaranya akan sangat bergemuruh. 2, 3. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu sampai binasa. Aku tetap mempertahankan kamu. Aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak melepaskan. Hatiku tidak mencela sekalipun daripada waduku. Inilah orang yang bernama Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub? Luar biasa. Dalam Ayub pasal 1, ayat 1, ayat 8, ayat 22 dan sebagainya. Ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Ayub adalah orang yang suci, orang yang kudus, orang yang saleh, artinya tanpa celah. Ayub figur, person, pribadi, oknum, tanpa celah. Jujur, takut akan Allah. Dan yang fantastis, menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Kadang-kadang orang boro-boro menjauhi kejahatan, mencari kesempatan untuk berbuat jahat. Kesempatan untuk menjadi kaya dengan cara yang curang. Saudara-saudara, Ayub tidak lakukan itu. Ayub luar biasa. Saudara-saudara, ujian-ujian yang Ayub sudah terima itu luar biasa. Iblis menyerang dia habis-habisan. Harta bendanya habis dijarah oleh orang-orang Syeba. Semua lembu, tahu lembu, sapi, keledai-keledainya yang sekian ratus,
itu dirampok, dijarah, direbut oleh bangsa Sheba. Itu lembu dan keledai. Terus datang api dari langit, lalu membakar kambing domba. Saudara-saudara, setan, iblis sanggup mendatangkan api dari langit. Allah juga sanggup mendatangkan hal yang serupa. Jadi oleh sebab itu kita harus waspada dan hati-hati. Bahwa tidak semua yang namanya tanda-tanda ajaib itu dari Allah. Setan juga bisa melakukan yang sama. Beberapa yang lalu ada seorang yang kasih saya kaset khotbah dari seorang pendeta Protestan. Dalam kaset dari itu kembali dia tegaskan bahwa iblis bisa kasih bahasa-bahasa yang lain. Pernah saya katakan kan, yang orang bilang bahasa roh itu, ya iblis bisa kasih. Dan memang bisa, kenapa tidak? Api dari langit pun iblis bisa kirim. Dan bakar habis kambing dan domba miliknya Ayub. Seolah-olah bencana alam. Terus orang-orang Kasdim, bangsa yang lain lagi, menjara onta-ontanya. Sekian ratus onta direbut, dirampas, dirampok oleh bangsa Kasdim. Orang Sheba ambil dia punya lembu. Setan kirim api, kambing dombanya habis dibakar. Bangsa Kasdim merebut dia punya onta. Lalu iblis juga bisa kirim angin badai, angin topan. Rumah di mana 10 anaknya lagi sedang makan-makan, lagi pesta di rumah anak Ayub yang sulung. Badai datang, rubuh rumah orang kaya ini. Saya percaya Ayub tidak akan bangun rumah sembarangan. Oh, rumahnya pasti kokoh, namanya orang punya duit. Kalau orang tidak punya duit pasti fondasinya sembarangan. Sedikit kena gempa, goyang-goyang ambruk. Rumah Ayub pasti kokoh. Tapi angin datang, habis atapnya rubuh. 10 anaknya ketimpa, mati semua. Belum cukup. Penyakit dia alami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yaitulah bisul yang membau. Bisul yang punya bau busuk. Akibatnya Ayub tidak bisa duduk di kursi. Tidak bisa tidur di karet busa. Dia harus tidur di karet busa alam betul-betul pasir. Bayangkan orang kaya duduk 7 hari 7 malam dengan 3 atau 4 kawannya di atas pasir. Tidak bisa berbuat lain. Masalahnya lagi juga istri mengganggu. Sahabatnya mengganggu. Tinggalkan Ayub. Suruh Ayub menghujat Allah. Tapi dari 3 ayat yang saudara telah baca, dikatakan bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan. Ayub tahu dan sadar siapa itu Allah, dari mana semua yang dimilikinya. Apa yang Allah telah memberi, Allah juga sanggup mengambil. Kalau itu terjadi, mengapa kita mesti marah? Seringkali kita manusia ini sedikit aneh. Boro-boro seperti Ayub, sedikit problem, sedikit masalah, kita sudah tidak tahan uji. Persoalan kecil saja sudah menyebabkan kita undur daripada Tuhan. Gampang pindah gereja. Saya hanya bisa katakan silakan, saudara. Tidak ada orang yang bisa paksa saudara untuk bertahan di sini. Kalau saudara bermentalitas seperti itu. Tapi lihatlah Ayub. Dia tidak mau berbuat curang dengan Allah. Dia tidak mau maki-maki Allah, mengomel pendeta, katakan begini itu dan omong jelek dengan pengurus gereja yang lain. Tidak. Ayub tidak melakukan hal sedemikian. Dan dia katakan, aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Teman-temannya coba mengganggu dia. Coba membujuk dia agar dia menghujat Allah. Agar dia kata-katain Allah. Tapi Ayub tidak mau dipengaruhi oleh teman. Banyak kali kita gampang kena pengaruh teman. Kena gosok-gosok, ya. Kena gosip-gosip, digosok-gosok. Bahkan istri juga bisa gosok-gosok. Tapi Ayub punya mentalitas yang tinggi sekali. Integritinya luar biasa. Integritasnya kepada Allah sangat dahsyat. Istri tidak bisa menceraikan dia daripada Allah. Pasti istrinya cantik.
Orang kaya tidak mau punya istri yang kurang cantik. Mungkin luar biasa cantiknya. Karena Alkitab katakan dia orang paling kaya di timur. Orang yang punya harta banyak sekali. Tapi dia tidak mau dipengaruhi oleh keluarga. Tidak mau dipengaruhi oleh kawan-kawan. Dia tetap tulus. Dia tetap jujur kepada Allah. Puji nama Tuhan. Sudah lihat akhir pembicaraan dengan keempat sahabat Ayub yang tadi sudah kita baca. Ialah Ayub dia bertahan dan membantah pemikiran anjuran agar dia melawan kepada Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita akan melihat saudara-saudara Ayub pasal yang kedua. Kita berdiri sebentar. Ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Silakan baca. 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat susah dengan bibirnya. Kita lihat ya, siapa yang dikatakan perempuan gila? Apakah perempuan gila ini tetangganya Ayub? Apakah perempuan gila ini tantenya Ayub? Siapa? Ya, kalau perlu boleh pisah sama istri asal tidak pisah sama Tuhan. Kalau perlu. Kalau istri mengganggu suami, kamu suamiku tidak boleh ke gereja. Kalau perlu say goodbye to her. Selamat tinggal. Kamu perempuan gila, aku akan sembah Allah nomor 1 dan bukan kau. Kita harus cinta Allah kita nomor 1. Bukan istri, bukan suami, bukan anak. Nomor 1 adalah Allah kita. Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat pribadi yang kedua, Rasul Paulus. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita akan baca 2 Korintus pasal 6. Kalau Ayub orang paling kaya, tapi Paul hamba Tuhan, hidupnya berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasa-rasanya Paulus tidak punya rumah. Karena dia tidak mungkin tinggalkan rumahnya bertahun-tahun, istri juga tidak punya. Kalau toh dia punya rumah, siapa yang akan urus rumah? Dia tinggalkan bertahun-tahun pelayanan penginjilan sana sini. Inilah sekarang Paul. 2 Korintus pasal 6. Silakan tolong sudah baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan suara yang keras. 2, 3. Sebaliknya dalam hal kami memikirkan kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung denda dan kerusuhan, dalam jeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam pemulihan hati, mohon kesabaran dan kemurahan hati, dalam kudus dan kasih yang tidak mengasih, dalam penderitaan, kebenaran dan kekuasaan Allah dengan tindakan-tindakan dan keadilan, penyerangan, membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika dibuat atau dipuji, ketika dipercaya sebagai orang yang tidak dikenal, namun dikenal sebagai orang yang nyaris mati, dan sebagai sebagai orang yang dihajar, tidak mati, sebagai yang namun senantiasa memberkati dan sebagai orang yang miskin, namun kaya banyak orang sebagai orang yang tak memiliki, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara-saudara, punya uang, percobaannya lain. Tidak punya uang, cobaannya juga lain. Tidak sama. Paulus mengalami kesusahan juga. Tidak kalah hebat dengan apa yang dialami oleh Ayub. Dia tidak punya harta, tidak punya domba, tidak punya kambing, tidak punya unta. Tapi seringkali Paulus ada di penjara. Enak di penjara. Siapa yang pernah ngalamin ditahan polisi? Waduh. Teriak-teriak, jerit-jerit. Ada beberapa saudara kita yang pernah ditahan di polisi 1, 2, 3, 4 hari. Setengah mati. Belum digebukin, baru ditaruh di tahanan aja udah setengah mati. Apalagi dikebukin, dipukuli, diseret, ditelanjangi. Walaupun ditahan polisi masih bisa makan, Paulus tidak bisa makan. Akibatnya harus berpuasa terpaksa.
karena nggak makan. Udah gitu lagi dihina, dimaki-maki. Ayub tidak dimaki-maki. Tidak ada orang berani maki-maki orang kaya kecuali istrinya. Dihina, dimaki, dianggap segala sesuatu yang luar biasa. Dia gak menipu. Luar biasa penderitaan Rasul Paulus, saudara. Tapi dia lulus. Dia tahan semua. Dia keluar sebagai pemenang. Saudara-saudara, itulah dua cerita mengenai dua hamba Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kita lihat tokoh figur Abraham. Abraham juga orang kaya. Marilah kita secara seimbang melihat ya, antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga ini tokoh yang luar biasa. Abraham tidak kalah kaya. Mari kita akan buka Alkitab kita kembali. Saya minta supaya tidak terlalu capek. Semua laki-laki, ya, yang namanya laki-laki pria untuk berdiri. Dan tolong sudah baca Kejadian 18. Kemudian nanti wanita akan berdiri. Kejadian 18. Saudara tolong buka ayat 16, 17, 18, 19. 4 ayat saja. Ya. 2, 3. Abraham juga kaya, punya ternak banyak, karyawannya banyak. Allah suruh dia tinggalkan tempat kota kelahirannya. Pergi kamu. Aduh saudara, kalau sekarang mungkin gampang ya kalau pindah rumah. Banyak truk, bisa sewa untuk naikkan barang-barang ke truk, lalu pindah, ketahuan. Ini hartanya kebanyakan binatang. Bagaimana? Pergi ke tempat yang tidak ketahuan kemana lagi. Binatang perlu rumput, perlu air. Apakah mungkin bawa rumput? Kalau nggak seger binatang tidak mau makan rumputnya. Betapa repotnya saudara untuk pindah ngungsi. Nggak tahu kemana tujuan juntrungannya. Bawa ternak ribuan. Yang gawat lagi, sudah kaya, nggak punya anak. Akhirnya dapat juga anak. Udah dapat, ada yang perkirakan anaknya sudah 20 tahun. Allah minta agar dia disembelih. Nah lu, bagaimana mungkin Allah sekarang suruh dia bunuh anaknya sendiri? Apa kata orang? Bapak macam apa kamu? Masa anak dibunuh? Kejam sekali, sadis kamu, biadab kamu. Pasti akan tuduhan-tuduhan yang luar biasa yang Abraham sebagai seorang kaya akan terima. Aduh, percobaannya gawat sekali, berat. Lain orang, lain percobaan. Setengah mati pergumulan Abraham. Saya percaya Abraham sembunyikan fakta ini kepada istrinya. Pasti istrinya akan ribut, marah-marah. Gila kamu. Masa anak lu mau bunuh? Udah tinggalkan Allah itu. Berat sekali pergumulan Abraham untuk pertahankan integritasnya, integritinya, ketulusannya kepada Allah. Berat, saudara. Ayub setengah mati. Mempertahankan integritasnya pada Allah. Paul setengah mati. Sekarang giliran Abraham. Akhirnya juga rong-rongan lagi. Lot, keponakannya sendiri, kurang ajar. Abraham sebagai yang lebih tua tidak dihargai, tidak dipandang mata oleh Lot. Pada Abraham bela dia. Itu memang kadang-kadang problem juga ya. Nolongin saudara, nolongin kadang-kadang air susu dibalas tuba. Inilah Abraham. Mungkin juga ada saudara ngalamin persoalan-persoalan seperti yang Abraham alami. Belum cukup. Yang keempat, figur Yusuf, orang miskin Yusuf.
Orang kaya, orang miskin, problem sama. Semua masalahnya ada. Saudara ada masalah, saya ada masalah. Tapi kita diajar untuk tidak banyak cakap. Ngapain kita mesti ribut-ribut masalah kita? Masalah kita adalah urusan kita dengan Allah sendiri. Pergumulan itu dengan Allah. Dah usah ribut-ribut. Lu tahu nggak? Lagi susah nih. Ada masalah begini. Cerita sama semua orang. Semua kampung tahu. Satu gereja tahu. Ditambah gosip-gosip. Medok sudah rame. Saudara-saudara Yusuf, kita baca yang terakhir untuk wanita sekarang. Semua wanita tolong berdiri. Kejadian 50. Ayat 14 sampai 21. Mangkali di antara kita juga ada yang problemnya kayak Yusuf. Siapa tahu? Kejadian 50 ayat 14 sampai 21. Tolong saudara baca dengan suara yang keras ya. Wanita juga kencang suaranya kalau berteriak dari ujung gang ke ujung gang kedengaran. Ya, 2, 3. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, mereka berkata, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh pasukannya bersanding kepada Yusuf. Sebelum ayahnya mati, dia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Setelah mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang hamba-Mu Allah ayahmu. Lalu menangis ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang menjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan mengangkut makananmu dan makanan. Demikianlah yang menghiburan mereka yang menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, Yusuf punya babe, namanya Yakub, anaknya 12, bininya 4. Problem lagi. Yusuf ternyata disayang oleh babenya. Siapa di antara di sini keluarga, saudara-saudara, bapak, ibu, anak yang lebih disayang daripada yang lain oleh babenya? Pasti akan ada masalah. Masalahnya itu yang 11 ngiri. Cemburu. Problem kan? Tertekan hidup Yusuf. Punya kakak, punya adik yang cemburu, yang ngiri sama dia. Karena dia disayang oleh babe. Masalah lagi. Gak punya duit, masalah. Ada duit, masalah. Gak punya apa-apa juga. Kena ngirinya saudara-saudara, masalah muncul. Sampai dia dijual ke orang-orang Mesir sebagai budak. Dilaporkan ke orang tua, mati lagi. Itu masalah serius. Anak kehilangan orang tua, problem. Saya pernah pelayanan, saya sudah katakan, udah tante-tante ini, anaknya udah gede-gede, udah remaja. Dia bisik-bisik sama saya, om, ya kenapa bu? Ini saya lagi cari ini sampai sekarang orang tua asli saya. Loh, saya kaget. Saya pikir itu orang tua itu orang tuanya. Bukan, saya dipungut anak. Rumahnya besar. Lebih 1 M kali. Ada usaha. Dan dia anak satu-satunya yang dipungut. Bayangkan kalau orang tua angkat ini mati, dia akan jadi perempuan yang kaya. Bisik-bisik ngomong sama saya, minta tolong om, tolong cariin saya punya orang tua. Mana saya tahu. Kenal juga kagak orang tuanya. Jadi kalau orang anak itu hidupnya kalau nggak ketemu orang tua kandung itu merana. Masalah besar. Kepengen tahu orang tua aslinya. Problem kan bagi Yusuf. Udah dijual. Udah di tanah orang celaka lagi. Jadi
staf pegawai di kepala siapa namanya Potifar. Ada yang naksir sama dia. Problem lagi. Istri bos naksir sama dia. Tapi karena dia mempertahankan integriti, pertahankan integritas sebagai anak Allah, dia tolak itu semua, celaka malah. Ya, pertahankan kesucian, masalah muncul. Membela kebenaran, masalah muncul. Serba salah. Itulah hidup, saudara. Dengan serba neka percobaan dan persoalan yang besar. Segudang penderitaan. Tapi akibat segalanya, segala penderitaan itu diakhiri dengan sukses yang besar. Yusuf naik pangkat. Dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Yusuf. Habis hujan, terbitlah matahari. Habis menangis, baru tertawa. Itulah falsafah orang Kristen. Yang terakhir, si Samuel. Samuel ini juga hidupnya juga sedih. Karena dari kecil dia sudah diserahkan pada seorang hamba Tuhan, pada seorang nabi. Tidak tinggal di rumah tangga lagi, melayani Tuhan. Pasti juga di hati kecil Samuel merindu untuk dekat dengan orang tuanya. Sekarang dia hamba Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan baca kisah singkat Samuel dalam beberapa menit akhir ini. Samuel miskin juga enggak, kaya juga enggak, hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga ada masalah. Ya, 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 5. Kerja melayani Tuhan pasti ada masalah. Problem pasti ada. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 5. 2, 3. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah mendengarkan segala permintaan yang kamu sampaikan kepadaku, dan sekarang raja telah kuangkat ke atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beban, dan bukanlah anak-anakku menyalahkan anda kamu. Akulah yang menjadi pimpinanmu dan sejak mudamu sampai hari ini. Dan setelah aku berdiri, berikanlah kesaksian tentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kau ambil? Ladai siapakah yang telah kau makan? Siapakah yang telah kau peras? Siapakah yang telah kau lakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah yang telah kau terima sanksi sehingga aku harus tutup mata? Aku akan berkata sama kamu. Terima kasih. Samuel hamba Tuhan tampung banyak komplain, banyak keluhan. Om begini ya. Om begini. Om Samuel gini. Om Timothy begini nih. Pusing Samuel. Semalam saja 9:30 malam masih ada komplain masuk ke saya. Om, ya kenapa Pak? Ini nih pelayanan nggak datang nih. Saya udah siap-siap di rumah nggak datang nih. Celaka. Saya kecewa sekali Om. Waduh. Makanya saya udah bilang pada saudara-saudari melayani kebaktian keluarga, anggap ini pekerjaan yang serius dong. Pusing saya kalau terima komplain seperti ini. Saya udah bilang kalau nggak bisa, lapor ke saya. Bilang, Om hari ini saya nggak bisa pergi pelayanan. Karena begini, tolong Om kirim gantinya kayak gimana kayak. Ini nggak ada kabar cerita. Nggak datang. Yang punya rumah marah-marah. Saya yang harus tampung komplain itu, keluhan itu. Hanya bisa bilang maafkan aja dah, mungkin ada masalah, mungkin begini, mungkin begitu, ya mungkin. Pusing, menampung komplain. Samuel begitu. Terus, bukan saja komplain, tuduhan lagi. Tuduhan Samuel terima sogok. Memang saudara, money politics, waktu kongres kemarin juga rame. Ada tuduhan pendeta-pendeta tertentu main duit, money politics. Sampai ada hamba Tuhan yang ingin dipukul oleh hamba Tuhan yang lain. Sampai begitu saudara.
tuduhan Samuel, terima sogok, peres lagi. Ambil lembu orang, ambil kambing orang. Saya tahu ada pendeta yang beli barang gak mau bayar, ada. Sudah punya toko, diambil kulkasnya, televisinya, gak pernah mau dibayar. Ada pendeta seperti itu. Samuel juga kena tuduh. Samuel bukan tuduh diambil televisi, belum ada televisi dulu. Ambil kambing orang, ambil lembunya jemaat. Padahal Samuel bilang, aku gak ambil. Kalau aku ambil, aku pulangin, kata Samuel. Waduh, sama saja ya problem Samuel dulu sama sekarang. Itulah saudara, kita semua menghadapi persoalan. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Bagaimana sekarang mengatasi ini semua? Tentu dari 5 cerita ini mesti ada obatnya kan? Pasti ada obatnya. Dan obatnya ada di ayat Amsal pasal 23. Sejenak kita buka, kalau saya nggak sampaikan ini ayat, kasih makanan tidak ada finishingnya, mentah. Masalah terus yang saya kemukakan. Amsal pasal 4, ayat 23. Tolong baca. 2, 3. Janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sumbernya nih di sini, di hati nih. Satu ayat lagi 26. Ayat 26. Ya, 2, 3. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Langkah kita hati-hati, tetap tinggal berdiri. Di ayat 23, saudara, kalau surat bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Keep your heart with all diligence. Jadi hati ini kita mesti jaga dengan rajin. Nih dalam sini, kudu dijaga benteng ini dengan rajin jaganya. Kalau kita tidak jaga dengan rajin, iblis akan masuk dan hantam kita di dalam kita. Segala biang kerok, segala sumber masalah di sini di hati ini. Walaupun pendek berapa senti ya dari depan ke belakang, tapi dalamnya luar biasa ribuan mil. Kita tidak tahu hati orang. Padahal pendek dari depan ke belakang paling 15 senti. Tapi dalamnya hati orang kita tidak tahu. Saking dalamnya iblis bisa masuk dan ceburkan diri. Makanya kita bentengi dengan rajin, jangan sampai iblis masuk. Kalau iblis masuk gawat. Hati dijaga, kaki kita juga dijaga langkahnya. Kalau bisa jaga ini hati yang pendek dan kaki ini, oke, kita bisa atasi semua masalah. Bapa dalam surga, hamba telah sampaikan kebenaran firman dengan contoh-contoh yang ada dalam firman. Hamba tidak sanggup mengubah hati orang, walaupun pendek hati itu, tapi dalamnya ribuan mil dalam. Oh Bapak, tolonglah supaya semua anak-anak-Mu di Mangganu bisa jaga hati mereka. Supaya jangan dimasuki oleh roh-roh yang tidak baik. Iblis mengganggu hati kami sehingga akan merambat kepikiran dan akhirnya menguasai langkah hidup kami. Bapak, tolonglah kaki-kaki kami ini. Seringkali kaki kami melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Seringkali kaki kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak senonoh. Membawa ke tempat-tempat yang tidak bagus. Tolonglah Bapak, supaya hati dan kaki kami ini sesuai nasihat oleh hamba-Mu Sulaiman dapat kami jaga dan pelihara. Kami tahu hidup ini kami tidak akan lepas dari masalah. 5 hamba-hamba-Mu yang terkemuka menghadapi persoalan besar dalam hidup mereka. Tapi memang inilah dunia. Sesuai yang Engkau telah katakan, dalam dunia kamu akan mengalami banyak kesusahan, banyak masalah, banyak persoalan. Dan Engkau telah ajar kami untuk tetapkan hati kami, supaya hati kami tidak bocor, tidak diserang oleh iblis. Bapak, tolong kuatkan hati kami ini, menjaga dari segala hal-hal yang menyedihkan, yang dapat membuat kami menjadi kecewa dan akhirnya jatuh dalam dosa. Tolonglah Bapak, kuatkan hati kami, teguhkan iman kami, supaya kami boleh mengiring Engkau dengan segala kebenaran dan ketulusan. Dan biarlah kami hidup sebagai orang-orang Kristen yang punya integritas yang tinggi sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu di sini
dalam perlindungan-Mu. Haleluya. 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 Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Sungguh hidup ini tidak ada artinya, saudara. Hanya karena kebaikan saja, karena kemurahan, karena anugerah Allah, kebaikan Dia, kita boleh hidup sampai saat ini. Kita mengucapkan syukur. Kebaikan Tuhan lebih daripada sekedar hidup dalam dunia ini. Karena itu walaupun saudara-saudara ada yang mengalami hidup susah, banyak percobaan, banyak masalah, banyak problem, banyak sakit penyakit, tetapkan, kuatkan hati kita semua. Kita puji Dia senantiasa, kita datang pada Dia senantiasa. Pandanglah Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Dia sudah mati, serahkan jiwa dan hidupnya bagi kita sekalian. Serahkan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Kalau itu rencanamu Bapa, katakan, kami serahkan kepadamu Bapa. Hanyalah nama Yesus yang dibesarkan, nama Allah kita dipermuliakan. Kerajaan Dia dipermuliakan. Dia bertambah-tambah, kita berkurang-kurang. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Amin. Memang sih nyanyi gampang, lagunya begitu indah. Ngomong sih gampang, menyenangkan hati Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sedikit susah, kita sudah marah-marah. Kita mengalami percobaan sedikit, kita sudah ngambek. Kita sudah ngamuk, hati kita terusik sedikit, kita sudah merasa kecewa. Jangan asal nyanyi, saudara. Kalau sudah tidak sanggup, lebih baik tidak usah nyanyi. Malu-maluin. Tapi kalau sudah menyanyi, lakukan dengan konsekuen dalam hidupmu. Lakukan sungguh-sungguh. Jangan bilangnya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hatimu sendiri diganggu orang. Ada persoalan sedikit, sudah marah-marah.
tersinggung, cepat aja bilang mau pindah gereja, gampang sekali sudah. Dimanapun sama problem, tidak akan selesai. Nanti di surga baru kita nggak ada masalah. Di surga semua baik, tidak ada yang menyinggung kita, tidak ada yang akan sikut kita, tidak akan ada yang tipu kita. Karena di surga tempatnya orang baik-baik. Di gereja banyak orang jahat, banyak orang sombong, banyak orang tukang tipu ada di gereja. Karena itu waspada. Dan saya ingatkan bagi saudara yang suka tipu orang, ingat, upahmu akan ada bagiannya. Penipu-penipu tidak akan masuk surga. Hidup jujur, hidup benar, hidup tulus, punya integritas yang tinggi bagi pekerjaan Allah. Dan Allah akan memberkati. Mataku tertuju segenap hidupku, ku serahkan padamu. Benarkah seluruh hidupmu bagi Tuhan? Benarkah itu? Apakah betul mau dipimpin oleh firman Allah? Bersediakah masuk dalam rencana sekalipun menyakitkan hatimu? Betulkah tujuanmu membesarkan nama Tuhan? Bukan membesarkan kerajaan sendiri atau membesarkan namamu sendiri. Benarkah mau ikut Tuhan sungguh-sungguh? Betulkah mau ikut kehendak Allah dan bukan kehendak orang tua, kehendak suami atau istri? Allah akan senang kalau betul-betul saudara lakukan menurut kata-kata ayat lagu ini. Lagu yang fantastis. Berat melaksanakannya saudara. Nyanyi memang enak dan gampang. Marilah biarlah jadi pedoman. Jaga hatimu sungguh-sungguh dengan rajin. Bentengi hati itu. Jangan sampai iblis membisikkan sesuatu dalam hatimu dan kacaulah hidupmu. Jangan kakimu diseret oleh langkah-langkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Rusaklah hidupmu. Bapak, kami tiba di hujung kebaktian ini. Sebelum hamba lepaskan semua jemaat ini untuk kembali ke tempat mereka, yang sebagian akan ikut pemahaman Alkitab, tolonglah Bapak, agar kami jangan sombong dengan apa yang telah kami terima. Ada banyak hal-hal dalam firman-Mu yang kami tidak tahu. Ajarlah mereka untuk rendah hati, untuk duduk dan belajar firman-Mu. Bapak, kami tahu dalam dunia ada banyak ajaran-ajaran yang luar biasa aneh. Ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang, yang disampaikan oleh orang-orang yang menamakan dirinya pendeta atau hamba Tuhan. Bapak, biarlah kami Engkau jaga. Jangan sampai kami ditipu oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, supaya hanyalah firman-Mu yang benar, yang akan memimpin hidup kami. Karena kami tahu sesuai dengan Hosea pasal 4, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Hamba tidak inginkan jemaat di Mangga 2 ini hancur, karena mereka tidak tahu bahwa itu salah. Karena itu tolonglah Bapak, supaya mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena itu tolonglah gerakan hati mereka. Hamba tidak bisa paksa mereka untuk duduk di dalam pemahaman Alkitab. Biarlah Roh Kudus akan paksa mereka untuk ikut duduk dalam pemahaman Alkitab. Supaya mereka jadi orang-orang Kristen yang tangguh. Orang-orang Kristen yang tahu mana kehendak Bapa, mana bukan kehendak Bapa. Ajarlah kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Untuk menyingkirkan, menyisihkan kepentingan pribadi, keinginan, kehendak daging ini. Engkau akan singkirkan dan Engkau matikan Bapak. Dan bila kehendak Bapa akan menyala-nyala dalam hidup kami, untuk bersaksi dan memberitakan Injil-Mu. Karena ada ribuan, jutaan orang di sekitar kami yang tidak tahu siapakah Yesus. Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Bila mereka boleh pulang dengan damai sejahtera, Engkau sembuhkan yang sakit. Engkau beri jalan keluar bagi mereka yang buntu jalan. Yang inginkan seorang anak, berikanlah Bapa buah hati dalam hidup mereka. Yang inginkan seorang suami atau istri,
berikan yang terbaik. Yang inginkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang baik. Yang membutuhkan kendaraan, membutuhkan rumah, Engkau beri yang baik juga Bapa. Dan biarlah segala sesuatunya Engkau berkati dengan heran dan ajaib. Bapa, kami manusia yang lemah, yang tidak berdaya kalau Engkau tidak tolong. Terima kasih Bapa. Dan saya minta semua angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Biarlah kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus, menyertai segenap sidang jemaat di Mangga 2 ini, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, menjemput kami di awan-awan. Amin. Selamat pulang semua saudara.